Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangannya lagi dong, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Tema kita juga masih sama. Lelahmu terhitung, lukamu tersampaikan di langit. Kita lihat tayangan aja nih. Sarjana bekerja menjadi petugas PPSU. Kita lihat tayangannya, silakan. Ustadz Syam, bener nggak Allah itu akan menyiapkan pahala dan sesuatu yang spesial banget gitu bagi para pencari nafkah yang mencari nafkah yang halal, walaupun harus bekerja keras sampai luka-luka atau mungkin apa ya mempertaruhkan nyawanya demi pendidikannya juga gitu Ustadz Syam. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Baik, tapi guru Ustadz Maulana Ustadz Faris, Mas Soni, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang dibaca kita pagi-pagi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini dibaca oleh Nabi SAW dan menjadi aurat bagi kita, jadi wirid bagi kita, zikir pagi petang bagi kita. Ya Allah, kami memohon daripadamu al-huda, hidayah, wat tuqa, bantu kami bertakwa, wal afaf, harga diri. Harga diri apa? Supaya ndak minta-minta sama manusia. Saya supaya nggak gengsi kerja. Yang penting halal, saya nggak bermohon kepada manusia. Saya nggak minta-minta kepada manusia. Saya mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah begini, minta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarkah selanjutnya yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pejuang nafkah? Maka ada ayat dalam Al-Qur'an yang memuji para pejuang nafkah ini. Ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Allah memuji orang yang disibukkan dengan perniagaan, disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan amanah jabatan yang dia terima. Tapi dengan pekerjaannya mereka tidak dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak memuji pengangguran yang zikir sholat di rumah, tidak. Tapi Allah memuji orang yang kerja cari nafkah, orang yang sibuk supaya banyak manfaatnya terhadap orang lain, wabil khusus keluarga dan anak-anaknya, tapi itu semua tidak melalaikannya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'minu fil masjid itu kasamaki fil bahar. Orang beriman ketika berada di masjid bagaikan ikan di dalam lautan. Sedangkan orang munafik berada di dalam masjid bagaikan burung di dalam sangkar. Gelisah, kapan selesai pengajian ini? Kapan selesai ini? Panjang banget khutbahnya, panjang banget ceramahnya, panjang banget imamnya. Orang munafik, subhanallah. Tapi orang yang berada di masjid dengan hati tenang, itu adalah orang beriman. Bahkan bukan hanya berada di masjid, berada di pasar pun, berada di pekerjaan, tetap mengingat Allah. Apa efek dari mengingat Allah ini? Efek mengingat Allah tidak akan pernah korupsi. Kenapa? Dia takut saya dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa efek dari mengingat Allah? Dia cari nafkah, cari berkahnya, bukan cari untungnya saja. Kalau cari untung di dunia, akhirnya dia nipu pembelinya, akhirnya dia nipu dengan barang dagangannya. Subhanallah. Maka dikatakan orang-orang soleh terdahulu, para salafus soleh mengatakan, kami lebih senang untuk keluar mencari nafkah yang halal untuk keluarga kami dibandingkan di rumah zikir, tapi hatinya mengatakan gampang aja, nanti dibantu sama tetangga. Masya Allah, lebih lega, lebih tenang jadinya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Allah. Ustadz sekalian nih Ustadz, aku mau nanya Ustadz. Kita lagi bahas masalah lelah dan luka juga ya Ustadz ya. Ada juga yang Ustadz lelahnya itu untuk seseorang yang dalam keadaan sakit udah lama gitu, bertahun-tahun Ustadz ya. Ya. Bisa dibilang nggak kunjung sembuh gitu. Ya. Bener nggak lelah kita, sakit kita itu sampai ke Allah. Tapi masalahnya gini Ustadz, kalau memang sampai ke Allah, kenapa nggak sembuh-sembuh Ustadz? Kenapa lama sakitnya Ustadz? Oke. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak. Mas Soni, Ustaz Faris, Masya Allah. Welcome to Islam itu. Dan Ustaz Sam. Buat kita semuanya, dengarkan bahwa orang sakit itu dapat pahala. Kenapa? Ketika orang sakit itu berguguranlah dosa-dosanya. Kalau sakit yang mana? Sakit hati. Sakit hati. Sakit yang tidak mengeluh.
Sakit yang tidak mengeluh. Orang yang sakit lantas dia tidak mengeluh, maka sakitnya itu jangankan sakit kena duri, lelah, capek, letih, apalagi jangankan orang sakit. Yang ngurus orang sakit aja besar pahalanya. Gak usah yang ngurus orang sakit, yang pergi besuk orang sakit aja dapat pahala. Bagaimana yang sakit? Doanya diijabah. Bahkan dosa-dosanya diangkat oleh Allah. Dan seluruh amalan yang pernah dia lakukan ketika dia sehat, tetap dikembalikan dapat pahala. Contoh, dia selalu puasa Senin Kamis. Tapi karena dia sakit sehingga dia tidak puasa Senin Kamis. Maka dia tetap dapat pahala puasa Senin Kamis itu. Ada lagi, dia sakit karena dia mohon maaf, dia selalu sholat berjamaah di masjid. Tapi karena dia sakit, dia tidak pergi sholat berjamaah. Tetap dapat pahala itu. Bahkan hebatnya orang sakit itu dikabulkan doanya. Makanya kalau pergi besuk orang sakit, suruh orang sakit itu mengaminkan doa-doa kita. Ya, aminkan doaku ya, mumpung kamu sakit. Tapi jangan juga berburuk sangka sama orang sakit. Katakan bahwa orang sakit itu lagi diangkat derajatnya. Amin. Amin. Maka orang sakit itu diampuni dosanya, diberikan pahala, dan apalagi diangkat derajatnya. Makanya ketika pergi lihat orang sakit, ndak usah ngerepotin orang sakit. Tidak boleh. Jangan makan di rumah orang sakit. Oh. Orang yang makan di tempat orang sakit berkurang pahalanya. Ya, pantesan Ustadz waktu jenguk aku Ustadz dikasih makan gak mau makan ya? Ya karena saya puasa. Oh gitu. Jadi aku baru tahu ternyata kebaikan yang biasa kita lakuin, Ya. kalau kita sakit kita tidak bisa melakukannya tetap dapat pahala Puasa itu. Puasa Daud kan, Ya. tiba-tiba sakit, puasa Daudnya berhenti. Ya. Sebenarnya pahala puasa Daudnya tetap dapat. Wah, Masya Allah, luar biasa banget ya, tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ternyata Allah maha baik ya, maha hebat ya. Ya Allah, kita lanjutin lagi aja ya. Jamaah datang dari Banyumas kan, pasti banyak banget pertanyaannya mau ditanya di sini ya. Oke, aku kasih kesempatan ya. Buat yang di rumah, siapa tahu relate dengan jamaah yang ada di rumah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, yang mau nanya langsung aja boleh angkat tangannya. Oke, oh ini yang angkat tangannya paling gaya, paling keren. Ayo ibu, sini bu, sini bu, sini bu. Langsung aja bu, kasih salam, nama ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hikmah dari Majelis Taklim Al Istiqomah, Desa Karangduren, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Tepuk tangannya dong, Masya Allah, tabarakallah. Mau nanya apa ibu, silakan. Mau nanya ke siapa? Saya mau tanya ke Pak Ustadz Faris. Oke, silakan Ustadz. Ya, malu-malu. Masya Allah. Silakan, mau nanya apa? Ibu mau nanya apa mau curhat? Saya mau nanya dan Masya curhat. Oh sekalian. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, Ya. benarkah lelahnya dan luka hati seseorang saat dirinya berada di lingkungan kerja atau di lingkungan keluarga yang toksik terhitung pahala? Tapi apakah di keadaan ini seorang boleh melawan atau cukup diam saja? Masya Allah. Pokoknya- Mau lawan ibunya. Mau ngelawan orang-orang di lingkungan toksik berarti gitu ya. Oke, itu aja ibu pertanyaannya. Ya, hanya itu aja Ustadz. Oke. Wassalamualaikum. Terima kasih. Iya. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ibu bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bingung. Jawab. Silakan duduk ibu. Silakan ibu supaya lebih tenang ibu duduk sambil dengar jawaban dari Ustadz Faris ya. Silakan Ustadz Faris izin silakan dijawab Ustadz. Bismillah, Ustadz Maulana dan Ustadz Syam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu ini keren banget ya. Tahu toksik loh Mas Sony. Tahu ya. Luar biasa ya. Kita memang dalam lingkar pergaulan itu harus memberi ruang bagi kesalahan-kesalahan orang lain.
Yang menguatkan kita adalah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia lalu bersabar dengan keburukan-keburukan mereka, ketoksikan mereka, itu lebih baik, lebih banyak pahalanya di sisi Allah dibanding orang yang menarik diri tidak mau bergaul karena takut disakiti oleh orang lain. Jadi Bu, ketika ada sesuatu yang bikin tersinggung di grup WhatsApp, jangan langsung left grup. Jangan langsung keluar dari grup. Lebih baik bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sosok-sosok yang tidak sempurna di sekitar kita, kita juga tidak sempurna. Jangan kita memandang orang lain harus seperti malaikat. Sementara kita sendiri tidak mungkin seperti itu. Di mana ruang maaf harus kita berikan jika segala sesuatu berjalan dengan sempurna. Jangankan kepada orang lain. Dalam pekerjaan, dalam persahabatan, dalam keluarga. Saudara kembar saja pasti ada tidak cocoknya. Tidak mungkin kita selalu berada dalam keadaan-keadaan yang ideal dalam hidup ini. Tapi Nabi menyebutkan ada pahala yang besar bagi orang yang memaafkan. Tapi memang memaafkan itu bukan pekerjaan orang-orang lemah. Pekerjaan orang kuat. Sebab dia dibutuhkan hati yang bersih di situ. Memaafkan dalam tingkat yang paling tinggi adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mesti melawan Bu. Tapi melawan dengan cara yang syar'i. Bukan menambah luka dengan luka. Tapi bagaimana kita memperbaiki luka itu. Dendam tidak mengubah apapun di masa lalu. Tetapi memaafkan mengubah masa depan. Masya Allah. Itu penting sekali. Kita tahu bahwa manfaat memaafkan itu ke kita kok. Kita jadi berat memaafkan kenapa? Karena mitos enak aja dia dimaafkan. Seolah-olah yang mendapat untung adalah yang dimaafkan. Padahal yang pertama kali mendapat untung ketika memaafkan adalah kita yang memaafkan. Kita membuka ruang hati kita kepada orang lain. Allah membuka ruang-ruang kebaikan dalam hidup kita. Masya Allah. Berarti daripada kita rugi melarikan diri, mendingan hadapi dengan sabar yang seperti Ustadz bilang. Masya Allah. Bukan dilabrak gitu ya Ustadz ya? Iya dong. Gak perlu ya? Tapi sabar itu bukan diam. Sabar bukan diam. Sabar itu mencegah, sabar itu memberitahu, sabar itu menasehati, itu sabar. Masya Allah, bukan diam ya Bu ya? Bukan diam. Terjawab Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Faris, boleh tepuk tangannya dong. Seperti yang Ustadz Faris bilang ya, biar kita memasuki ruang maaf, terus kita ambil pahala yang ada di dalamnya. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya lagi boleh angkat tangannya. Angkat tangan lagi, yang mana ya? Aku yang pilih deh. Kayaknya Ibu nih, yang tangannya gak turun-turun. Ibu ikut saya Ibu, sini Bu. Namanya siapa? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sudardi dari Majelis Taklim Istiqomah, Desa Karangduren, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Tepuk tangannya dong, dikasih semangat dong. Mau nanya sama siapa sih Ibu? Tanya ke Ustadz Syam. Oke, Ustadz Bu. Syam aja malu-malunya sampai segitunya. Iya. Ya. Oh, Ada apa sih, Bu? Ada apa sih? Silakan Ibu. Apakah capeknya dan lelahnya seorang istri yang selalu mengingatkan suaminya untuk ibadah itu sampai ke Allah? Karena kadang ada yang kita udah capek-capek, sampai mulut kita berbusa-busa, suami tetap aja masih belum terbuka hatinya. Itu gimana Ustadz? Terima kasih. Suami Ibu apa suami orang? Insya Allah suami orang. Suaminya sih suami orang, cuma yang berbusa mulut Ibu. Ngomongin gitu. Iya, sabun cuci itu dibuat nyuci, bukan diminum. Itu aja Ibu. Ya, terima kasih. Ya udah. Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh duduk dulu ya, biar dijawab sama Ustadz Syam ya. Mic-nya boleh kali kasih saya. Ibunya Terima nanya kasih, sampai Ibu. berbusa-busa. Sampai berbusa-busa Terima soalnya. kasih Mas Soni, tapi Ustadz Faris, Ustadz Maulana, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
آتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Memohon kepada Allah mendapatkan pasangan dan keturunan anak cucu yang menjadi penyejuk mata, pelita hati, itu adalah perintah Allah. Doa tadi ada dalam Al-Quran. Berarti kalau ibu berbusa-busa mulutnya mengingatkan suami untuk menjadi qurrata a'yun, untuk menjadi penyejuk mata, untuk menjadi imam bagi orang bertakwa, itu ibu sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun perintah yang tidak ada pahalanya. Semua perintah itu ada pahalanya. Apa sih tugas kita dalam rumah tangga tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari? Bahkan tugas kita sebagai seorang muslim, ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, demi waktu, sungguh manusia dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian. Kecuali siapa? Orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat kepada kebenaran. Dia wasiat kepada suaminya, ayah, biarlah engkau menjadi seorang laki-laki yang menemani aku di dunia dan menemani aku sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Buat apa aku di dalam surganya Allah kalau tidak ada aku menggenggam tanganmu di sana? Oh, sampaikan sesuatu yang indah kepada suami tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Seringkali Nabi SAW berdakwah itu jarak dekat. Nabi genggam tangan orang, Nabi panggil daripada sahabat untuk nempelin lutut sama lutut. Nabi pegang dadanya sahabat. Allahumma, dia mintakan kepada Allah, Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, buat dia pandai dalam ta'wil. Ya Allah, berikan kebaikan kepadanya. Itu dakwah dengan sentuhan. Apa maknanya nih? Dakwah dengan kedekatan itu jauh lebih mengena dibandingkan dakwah dari jauh. Jadi ibu berbusa-busa tidak ada ruginya. Yang rugi malah yang tidak pernah saling mengingatkan. Masya Allah, nggak ada ruginya ya. Ada dong kan, wal 'ashr innal insana fi khusr. Ya, semua rugi kecuali siapa? Kecuali yang saling mengingatkan dan saling bersabar. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Syahab untuk Sama-sama, jawabannya. Sudi. Tepuk tangan sekali lagi. Terjawab Ibu. Alhamdulillah. Jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.